Mari kita bahas mengenai teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Mari kita simak bersama. Teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Pembelajaran merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan perilaku, pemikiran, sikap, serta kemampuan sosial. Karena itu, berbagai teori belajar hadir untuk menjelaskan bagaimana peserta didik memahami, mengolah, dan menerapkan pengetahuan. Ada 4 teori besar seperti behaviorisme, kognitif, humanistik, dan juga konstruktivisme, memberikan perspektif dan strategi yang berbeda dalam merancang pembelajaran yang efektif. Nah, setiap teori itu memiliki kekuatan, kelemahan, serta konteks penerapan yang paling sesuai. Nah, berikut penjabaran selengkapnya. Yang pertama itu ada teori behaviorisme. Behaviorisme berpandangan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, bukan proses mental yang terjadi secara internal. Belajar dianggap berhasil ketika ada respon yang dapat setelah diberikan stimulus. Nah, stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon merupakan akibat berupa reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Jadi, teori belajar behaviorisme ini merupakan penguatan ikatan, hubungan, sifat, dan hasil stimulus respon. Adapun konsep utamanya yaitu belajar perubahan perilaku yang tampak, bukan proses mental. Stimulus respon yaitu belajar terjadi karena adanya rangsangan yang memicu reaksi. Penguatan yaitu perilaku diperkuat melalui hadiah, pujian, atau konsekuensi. Pembiasaan yaitu latihan berulang membuat perilaku menjadi kebiasaan. Lingkungan mengontrol perilaku. Nah, guru mengatur stimulus agar respon sesuai dengan tujuan. Adapun aplikasinya dalam pendidikan, yaitu dalam pembelajaran PAI, guru sering berperan sebagai pengatur stimulus yang sistematis. Contohnya, memberikan pujian atau reward ketika siswa berhasil menghafal surah pendek, atau menegur siswa yang tidak disiplin saat praktik ibadah. Melatih kebiasaan sholat tepat waktu melalui latihan berulang. Nah, model ini sangat efektif untuk membangun habit, disiplin, dan keterampilan dasar yang membutuhkan pengulangan intensif. Yang kedua, yaitu ada teori belajar kognitif. Nah, berbeda dari behaviorisme, teori kognitif ini memusatkan perhatian pada proses mental, seperti memahami, menalar, mengingat, dan memecahkan masalah. Di sini, siswa dianggap sebagai pemroses informasi aktif. Adapun konsep utamanya yang pertama itu asimilasi. Itu merupakan informasi baru dimasukkan dalam skema yang sudah ada. Akomodasi yaitu skema lama yang disesuaikan agar cocok dengan data baru. Sedangkan ekuilibrasi yaitu proses menyeimbangkan asimilasi dan akomodasi. Pembelajaran efektif itu terjadi ketika siswa benar-benar memahami konsep secara mendalam sebelum mengerjakan tugas yang lebih kompleks. Adapun aplikasinya dalam pendidikan, yaitu guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan proses berpikir siswa, bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Contohnya, dalam matematika, siswa diajak memahami konsep pemecahan sebelum menyelesaikan soal. Nah, dalam PAI, siswa memahami makna ayat terlebih dahulu sebelum menghafal, sehingga hafalannya lebih bermakna. Dan juga guru harus menyediakan pertanyaan pemantik agar siswa menalar, bukan sekedar meniru. Nah, model ini itu cocok untuk pembelajaran konseptual dan analitis. Yang ketiga yaitu ada teori belajar humanistik. Nah, humanisme ini memandang peserta didik sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebutuhan emosional, nilai, motivasi, dan tujuan pribadi. Belajar bukan hanya mengembangkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Adapun prinsip utamanya yaitu pertama, siswa harus merasa aman, dihargai, dan diterima. Yang kedua, motivasi internal itu lebih penting daripada paksaan internal. Nah, yang ketiga, proses belajar bersifat personal dan mendalam. Tokoh seperti Maslow dan Roger juga menekankan bahwa suasana kelas harus suportif,
hangat, dan memberi ruang bagi siswa untuk membangun makna dirinya. Aplikasinya dalam pendidikan yaitu seperti dalam konteks PAI, pembelajaran humanistik sangat relevan karena menyentuh dimensi spiritual dan moral. Contohnya seperti guru memberikan ruang bagi siswa menceritakan pengalaman religiusnya tanpa merasa dihakimi. Pembelajaran akhlak dilakukan melalui dialog, refleksi diri, dan keteladanan, bukan hanya ceramah. Guru menganggap siswa sebagai individu yang unik dengan ritme pembelajaran yang berbeda. Model ini ideal untuk pendidikan karakter, pembinaan akhlak, dan juga penguatan motivasi. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme, sebuah pandangan yang menegaskan bahwa pengetahuan itu tidak diberikan begitu saja, tetapi belajar terjadi ketika peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka melalui pengalaman, interaksi, refleksi, dan pemecahan masalah dan pemahaman yang mereka bentuk secara aktif, bukan sekedar menerima informasi dari guru saja. Adapun landasan utamanya yaitu siswa aktif menciptakan makna berdasarkan pengalaman mereka. Nah, menurut Vygotsky, interaksi sosial membantu membentuk pemahaman. Lingkungan belajar juga harus menantang dan kaya akan sumber belajar. Adapun aplikasinya dalam pendidikan yaitu guru tidak hanya memberi informasi tetapi juga menciptakan situasi belajar yang bermakna. Contohnya dalam PAI, yaitu siswa bisa menafsirkan ayat Al-Quran dengan menghubungkan pada isu sosial kekinian, dan juga proyek seperti Aksi Sosial Islam yang mengajak siswa membuat program berbagi, diskusi kelompok yang mengajak tentang bagaimana makna sabar dalam kehidupan nyata. Contoh lain seperti studi kasus, proyek, eksperimen, dan juga problem solving. Nah, model ini sangat efektif untuk pembelajaran kontekstual, berpikir kritis, dan juga kreativitas. Jadi, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa keempat teori ini tidak perlu dipertentangkan, tetapi justru saling melengkapi. Dalam praktik pendidikan, guru idealnya mengombinasikan keempat pendekatan tersebut, seperti behaviorisme untuk membentuk kebiasaan dan disiplin. Sedangkan kognitivisme yaitu untuk memahami konsep, humanisme untuk membina karakter dan motivasi. Nah, yang terakhir yaitu konstruktivisme untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Dengan memahami berbagai teori belajar, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, manusiawi, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.